Sebelum kejadian pendobrakan pintu, di kediaman utama William Anderson, pagi ini Maxime berencana untuk mengunjungi kakaknya Stefano di kediamannya. Dia ingin melihat sejauh mana hubungan kakaknya dengan Olivia, gadis yang ditinggalkan di hari pernikahannya. Dengan mengenakan kaos polos dipadukan dengan sweater berwarna putih serta celana pendek selutut berwarna hitam, dia keluar kamarnya dengan bersenandung sambil menuruni anak tangga. Tampak sepi, karena memang saat jam 8 pagi, semua pelayan sibuk dengan tugasnya masing-masing membersihkan seisi rumah mewah itu. Hingga sampailah di anak tangga paling bawah, dia berkeliling rumah hanya untuk mencari maminya, karena waktu di atas, Max tidak melihat beliau ada di kamarnya. Setelah cukup lama berkeliling tidak menemukan maminya dimanapun, hanya satu tempat yang belum dicari yaitu taman di samping rumahnya. Dan benar dugaannya, di sebuah bangku putih yang panjang, dia melihat maminya sedang melamun, kemudian Max pun menghampirinya. Max memegang pundak sang mami hingga membuat wanita itu langsung menoleh dan tersenyum ke arahnya. "Apa ada yang mami pikirkan? Kenapa pagi-pagi sudah melamun?" tanya Max. Tifa pun memegang tangan putranya yang masih di pundaknya kemudian menyuruhnya duduk. "Kemarilah. Apa kau tidak mau menanyakan pada mami tentang apa yang dikatakan papimu waktu itu?" ucap Tifa yang menggenggam tangan Max sesaat setelah putranya itu duduk di sampingnya. Max akan menunggu sampai mami siap untuk menceritakan semuanya. Yang jelas siapapun ayah kandung Kak Vano tetaplah kakak Max karena kami dilahirkan dari rahim yang sama. Max tidak mau memaksa mami untuk menceritakannya sekarang juga. Max tahu pasti jika mami menceritakan itu semua, mami akan kembali membuka luka lama mami. Jadi mami tidak perlu memikirkan itu dan menjadikan beban pikiran. Max tidak mau mami sakit lagi. Ceritakanlah jika mami memang benar-benar siap. Max akan sabar menunggu sampai waktu itu datang, oke? Max menyayangi mami, kemudian Max pun memeluk Tifa erat, dan Tifa pun membalas pelukan anaknya tidak kalah erat sambil mencium kening putranya. "Kamu mau kemana? Apa kamu tidak ke kantor?" tanya Tifa setelah melepas pelukan anaknya dan melihat penampilan anaknya yang memakai pakaian santai. "Max mau ke tempat Kak Vanomi, apa mami mau ikut?" tawar Max. Tifa hanya menggeleng menolak ajakan putranya. "Kenapa apa papi masih melarang mami menemui Kak Vano? Biar Max yang nanti bicara sama papi." "Tidak perlu nak, mami tidak ingin ribut terus sama papi. Nanti mami pasti mengunjungi kakakmu, sampaikan salam mami untuknya, katakan pada kakakmu kalau mami sangat merindukannya." "Baiklah, Max pergi dulu, setelah ini mami harus istirahat, oke? Dan sepertinya Max akan menginap di sana beberapa hari, mami tidak apa-apakan jika Max tinggal," ucap Max. Tifa hanya mengangguk, mengiyakan ucapan putranya dan berkata, "Mami tidak apa-apa, temanilah kakakmu agar dia tidak begitu kesepian." "Mami jaga kesehatan mami, Max pergi sekarang," ucapnya mencium kening Tifa dan berlalu meninggalkan maminya itu. Tifa terus menatap punggung putranya yang semakin jauh, semoga kejadian yang lalu tidak terulang lagi, walaupun dengan cerita yang berbeda, gumam Tifa kemudian bangun dari tempat duduknya, lalu masuk ke dalam rumah. Di kediaman Stefano, semua pelayan dan pengawal berlarian menuju gerbang utama, untuk menyambut kedatangan tuan muda kedua yang hari ini datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. "Apa? Tuan Max datang? Benarkah tidak ada yang tahu sebelumnya?" ucap para pelayan yang terkejut akan kedatangan mendadak tuan muda kedua Anderson. Kemudian mereka berjajar rapi di depan rumah, begitu mobil masuk dan berhenti, salah satu pengawal membukakan pintu dan kembali menutupnya begitu tuan muda Max sudah turun dari mobilnya. "Selamat datang, Tuan," ucap mereka serempak. Salah satu pelayan senior, maju dan menunduk memberi hormat sambil berkata dengan ragu, "Maaf Tuan, kenapa sebelumnya tidak ada pemberitahuan jika Tuan akan berkunjung? Apa aku perlu melapor jika aku datang untuk menemui keluargaku sendiri?" "Bukan seperti itu maksud saya Tuan, hanya saja kami jadi tidak mempersiapkan apa-apa untuk menyambut kedatangan Anda." "Tidak perlu, mana Kak Vano?" Tuan muda Stefano sedang berada di kamarnya Tuan. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang." Tapi Tuan." Pelayan itu ingin melarangnya, tapi sudah mendapat tatapan tajam dari tuan muda kedua. Max berlalu, kemudian kembali menghentikan langkahnya dan berkata, "Siapkan kamar untukku. Aku ingin menginap di sini beberapa hari ke depan." "Baik Tuan," jawab pelayan tergagap. "Dan kalian kembalilah bertugas, aku bisa sendiri menuju kamar kakakku," tambahnya. Mereka pun satu persatu meninggalkan tuan muda Maxime sendiri. Maxime kemudian mulai melangkahkan kakinya menuju kamar kakaknya. Di sepanjang jalan dia menengok kiri kanan tampak mencari seseorang. Di mana dia? "Kenapa sudah berjalan sejauh ini aku tidak menemukannya?" tanya Max dalam hati.
Hingga tak terasa kini langkahnya berhenti tepat di kamar kakaknya, dan yang membuatnya heran ada beberapa pengawal dan pelayan berdiri di depan pintu kamar itu. Bukankah itu pelayan pribadi gadis itu? Kenapa dia ada di depan kamar Kak Vano? Apa jangan-jangan selama ini mereka tidur di tempat yang sama? Bukankah selama ini Kak Vano tidak ingin disentuh siapapun, terutama wanita, apalagi orang asing yang baru ditemuinya? Gumam Max menepis semua yang mengganggu pikirannya. Kemudian Max pun mendekat ke arah di mana mereka semua berada. Jason yang melihat Max pun langsung menunduk memberi hormat, begitupun yang lainnya. Selamat pagi, Tuan. Pagi, aku ingin bertemu dengan Kak Vano. Maaf Tuan, sepertinya lebih baik Anda menemuinya nanti, jawab Jason tegas. Kenapa? Bukannya Kak Vano ada di dalam? Kalian tinggal membuka pintu saja, kesal Max. Masalahnya Nyonya Muda sedang berada di dalam, Tuan. Siapa yang kau maksud? Nyonya Muda, Tuan. Istri dari Tuan Stefano, kakak ipar Anda, jelas Jason secara detail. Aku tidak peduli, aku ingin masuk sekarang. Kalian akan membukakan atau aku yang akan membuka sendiri? Tapi Tuan. Menunggu mereka yang tidak ada salah satu pun yang membukakan pintu, akhirnya Maxime pun mendobraknya. Kak. Maaf Tuan, Tuan Muda Max memaksa Mas. Ucap Jason dan Max bersamaan, tapi tiba-tiba saja ucapannya terpotong. Maxime, Jason dan para pengawal tadi yang berjaga, begitu terkejut melihat apa yang ada di depan mata mereka. Bukan karena ikatan pada kedua tangan dan kaki Tuan Muda yang sudah terlepas, tapi karena Tuan Muda mereka sedang memeluk erat istrinya dengan bertelanjang dada. Jasmine seketika mendorong tubuh suaminya dengan pipi yang memerah karena malu. Di dalam hatinya dia merasa lega karena tidak harus menjawab pertanyaan suaminya. Tapi di sisi lain dia begitu malu kepergok oleh beberapa pengawal dan pelayan. Sementara Stefano hanya terdiam mematung, begitu istrinya melepas pelukan yang membuatnya sangat nyaman. Jasmine bangkit, kemudian bergegas turun dan berlari, sampai melupakan sandal yang tadi dipakainya. Semua orang hanya menatap bergantian sepasang suami istri itu. Nyonya Anda melupakan sandal. Belum selesai mengucapkan perkataannya tubuh Jason limbung karena ditabrak Jasmine yang berlari sambil menunduk. Saat tadi Jasmine sudah berada di depan pintu, dia baru ingat jika dia melupakan sandal yang tadi dipakainya, kemudian dia berbalik lagi dan mengambil sandal yang tepat berada di samping ranjang yang artinya ada di depan semua orang tadi. Setelah mendapatkan kembali, dia pun bergegas lari sambil berkata pada Jason, kau saja yang pakaikan baju untuk suamiku, kemudian berlari cepat meninggalkan kamar suaminya itu. Dan Stefano hanya terbengong melihat istrinya yang tampak lucu sekarang. Hingga tanpa sadar seulas senyum terbit di bibirnya, dan hal itu tidak luput dari pandangan Jason dan Maxime adiknya. Semua orang di sana hanya geleng-geleng kepala, sambil menahan tawa menyaksikan atas apa yang terjadi pada Nyonya Muda mereka yang tampak salah tingkah. Sedangkan salah satu di antara mereka menatap pasangan suami istri itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Jasmine terus saja berlari tanpa melihat orang-orang yang menatapnya dengan pandangan aneh. Nyonya tunggu, kenapa Anda tidak memakai sandalnya? Teriak Bunga. Jasmine tidak memperdulikan ucapan Bunga, dia hanya ingin cepat-cepat sampai ke dalam kamarnya. Dia begitu malu kepergok banyak orang. Setelah sampai di kamarnya, dia pun langsung menutup pintunya dengan keras. Bunga sampai terlonjak kaget karena saat itu dia berada tepat di depan pintu yang tiba-tiba tertutup. Untung saja pintu ini tidak menghantamku, ucap Bunga merasa kesal sekaligus lega. Jasmine tampak duduk bersila di atas ranjang, dia menutup wajahnya dengan bantal. Bunga, apa yang tadi kulakukan di depan semua orang? Bukankah berpelukan adalah hal wajar dilakukan pasangan suami istri, bahkan jika lebih dari itu? Bunga, apa yang kau katakan? Kau seperti sudah berpengalaman saja, bahkan umurmu mungkin lebih muda dariku, kesal Jasmine karena lagi-lagi pelayan pribadinya itu mengungkit hal yang akan membuat wajahnya semakin memerah. Nyonya, saya memang tidak berpengalaman, tapi itulah yang terjadi jika pasangan suami istri berdua di dalam kamar, seperti di novel percintaan yang sering saya baca. Hei kau itu masih anak kecil, bacalah yang memang bacaan untuk seusiamu. Bunga mengerucutkan bibirnya, merasa kesal atas apa yang diucapkan Nyonya Mudanya itu. Yang terpenting kan, saya bisa menilai mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, Nyonya. Jelas Bunga. Terserah kau saja, ucap Jasmine yang malas meladeni Bunga. Ah! Jasmine mengacak-acak rambutnya. Anda kenapa Nyonya? Bunga, apa yang tadi kukatakan, kenapa aku berkata seperti itu? Kau benar-benar bo asteris ha Jasmine. Bagaimana jika aku bertemu dengannya?
Aku harus bersikap seperti apa? Ah! Rasanya ingin ku tenggelamkan diriku ke dalam lautan. Nyonya, apa yang terjadi? Kenapa Anda berbicara sendiri seperti orang gila? Bunga langsung membungkam bibirnya begitu dia akan keceplosan mengatakan nyonya mudanya orang gila, bisa-bisa nanti dia langsung ditendang dari sini. Sepertinya aku memang sudah gila, Bunga. Hah? Bunga terkejut karena Jasmine sendiri yang mengatakan dirinya sudah gila, tapi seketika dia merasa lega, karena bukan dia yang secara langsung mengucapkannya. Aku benar-benar sudah gila karena aku mengatakan seperti itu tadi. Jasmine menepuk-nepuk bibirnya pelan dan berkata, kamu lagi, main asal ngomong saja, tidak disaring lebih dulu, omel Jasmine pada bibirnya sendiri. Bunga hanya menggelengkan kepalanya, sepertinya nyonya memang sudah gila, gumam Bunga yang masih didengar Jasmine. Jasmine langsung menghentikan aksinya, kemudian menatap Bunga datar. Bunga menelan selaiva susah payah dalam hati berkata, mampus kau Bunga, nyonya muda mendengar gumamanmu. Iya kau benar Bunga, sepertinya aku memang sudah gila. Nyonya bagaimana kalau Anda mandi dulu, biar pikirannya kembali fresh, kemudian Anda makan pagi, bukankah Anda belum makan? Jasmine kembali menatap Bunga, apa yang tadi kau katakan? Anda belum makan Nyonya. Sebelum itu, sebaiknya Anda makan pagi. Sebelumnya, biar pikirannya kembali fresh. Bukan yang itu. Sebelumnya lagi. Sebaiknya Anda mandi dulu. Apa? Teriak Jasmine begitu keras. Bunga langsung terlonjak kaget dan menutup telinganya setelah mendengar teriakan nyonya mudanya. Kemudian berkata, apa? Apa ada yang salah dengan yang saya ucapkan nyonya? Tanya Bunga takut-takut. Jasmine berteriak sambil kembali mengacak rambutnya, sampai membuat rambutnya kini sudah tak berbentuk. Nyonya ada apa? Tanya Bunga penasaran. Nyonya, sebenarnya ada apa? Apa ada yang mengganggu pikiran Anda? Bukannya menjawab, Jasmine malah balik bertanya. Tadi kau bilang aku belum mandi? Bunga mengangguk. Sejak tadi bangun tidur? Bunga kembali mengangguk. Ah, ini memalukan Bunga. Benar-benar memalukan. Ucap Jasmine sambil menghentak-hentakkan kedua kakinya di atas ranjang. Sebenarnya Anda kenapa Nyonya? Tanya Bunga bingung. Kau tahu Bunga, dia menciumku dan aku belum mandi, bahkan aku belum menggosok gigiku, itu benar-benar memalukan. Ya ampun Nyonya, kukira ada apa sampai Anda seheboh itu, ayo cepat sekarang lebih baik Anda segera mandi. Kata Bunga menarik tangan Jasmine agar bangun dari tempat tidurnya. Ayo, Anda sekarang mandi. Tapi Bunga, Jasmine kembali menoleh ke arah Bunga yang ada di belakangnya. Masuk sekarang Nyonya. Merasa tidak sabar Bunga pun mendorong Jasmine agar lekas masuk ke dalam kamar mandi. Dan begitu pintu ditutup, Jasmine kau sangat memalukan. Teriak Jasmine sambil kembali menghentak-hentakkan kakinya di lantai kamar mandi. Ada apa kau kesini? Tanya Stefano datar. Kak, ada yang ingin aku bicarakan. Keluar dari sini. Usir Stefano pada adiknya. Tapi Kak, Tuan Muda Max, lebih baik Anda keluar dulu sekarang. Lerai Jason yang melihat kakak beradik itu sebelum terjadi pertikaian. Baiklah, aku akan berjalan-jalan dulu, kita bicara nanti, ucap Max yang akhirnya mengalah. Stefano terus saja memegang dadanya. Jason yang melihat itu terlihat khawatir dan langsung mendekat. Tuan, apa yang terjadi? Apa Anda baik-baik saja? Jason, panggil Stefano. Iya Tuan, apa ada yang sakit? Apa dada Anda merasa sesak? Tanya Jason yang mulai panik. Sepertinya sekarang kita harus ke dokter, kata Stefano lirih. Baiklah Tuan, aku akan persiapkan mobil. Jason berjalan keluar, tapi tak lama kemudian dia pun kembali lagi. Kenapa kau kembali? Aku akan ambil pakaian Anda dulu, lihatlah sudah cukup lama bukan Anda tidak memakai baju. Jason pun berjalan menuju walk-in closet meninggalkan Stefano yang masih diam di tempat tidurnya, dan masih terus memegang dadanya, karena saat ini jantungnya berdetak sangat kencang. Nyonya muda ini gimana sih? Katanya mau menggantikan pakaian Tuan Muda, tapi sudah cukup lama dia berada di dalam kamar tapi Tuan Muda belum juga memakai bajunya, gerutu Jason yang masih bisa Stefano dengar. Apa yang tadi kau katakan Jason? Beraninya kau menyalahkan istriku. Kesal Stefano begitu mendengar Jason bergumam. Maaf Tuan, aku tidak bermaksud untuk Menya. Sudahlah, cepat ambilkan bajunya, kenapa kau lama sekali? Potong Stefano. Kita harus secepatnya ke dokter, sepertinya ada yang tidak beres dengan jantungku, tambahnya. Baik Tuan, saya akan segera mengambilnya. Jason pun buru-buru mengambilkan pakaian Tuan Mudanya. Stefano tidak memperdulikan Jason lagi.
Dia teringat akan istrinya tadi, perkataannya benarkah itu? Aku akan tetap senang walaupun dia hanya berbohong. Setidaknya dia mau mengatakan itu meski hanya sekedar kata untuk menenangkan. Tuan, Tuan. Kemudian Stefano tertawa kecil begitu mengingat istrinya yang tadi salah tingkah, gadis kecil yang lucu, kemudian Stefano pun tersenyum. Tuan. Karena Stefano tidak menyadari keberadaannya, dan malah asyik dengan lamunannya, Jason yang merasa kesal akhirnya menggebrak meja yang ada di samping ranjang Stefano. Benar saja hal itu berhasil membuyarkan Stefano dari lamunannya. Jason, apa kau sudah bosan hidup? Apa kau ingin membuatku jantungan? Jantungku saat ini saja sudah berdebar kencang apalagi kau menambahnya dengan mengejutkanku. Maaf Tuan, saya dari tadi berkali-kali memanggil Anda tapi Anda tidak mendengarnya, ucap Jason menjelaskan. Kau pikir aku tuli? Bukan itu Mark. Ayo kita pergi sekarang. Jantungku rasanya sudah berdebar tak karuan, Stefano memotong ucapan Jason sambil merebut pakaian yang sedari tadi Jason pegang. Apa Tuan? Anda kenapa? Apa yang perlu diperiksakan ke dokter? Tanya Jason yang kini baru menyadari setelah cukup lama dia berpikir. Jantungku, sambil berlalu meninggalkan Jason yang masih terdiam di tempatnya. Setelah sadar, tuan mudanya sudah sampai di depan pintu, akhirnya Jason pun berteriak, jangan Tuan. Stefano langsung menoleh menatap Jason tajam, apa maksudmu melarangku?